Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan solihah semua? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Baik, mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak ibu semua, ada pencapaian pembelajaran kita adalah anak ibu bisa memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan bertawakal kepadanya. Akhlak terhadap teman, tetangga, non-muslim, hewan, dan tumbuhan. Setelah belajar nanti, ibu harap anak ibu dapat menyebutkan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan, menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan, menjelaskan ciri-ciri orang yang pemaaf, menjelaskan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan, serta menerapkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, coba lihat gambar di samping. Kira-kira apa ya yang sedang mereka lakukan? Ya, benar. Mereka sedang meminta maaf, saling memaafkan satu sama lain. Nah, pertanyaan ibu, apa ya itu maaf? Kenapa ya kita harus meminta maaf? Lalu, bagaimana cara meminta maaf dan memaafkan orang lain? Nah, anak-anak ibu, maaf itu dalam bahasa Arab adalah al-afu, artinya menghapuskan. Nah, dalam Al-Quran terulang sebanyak 34 kali. Al-afu secara bahasa dimaknai memaafkan kesalahan orang lain yang telah melakukan kezaliman dan menghapus kesalahan itu sehingga tidak muncul niat untuk melakukan balas dendam. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maaf berarti ungkapan penyesalan. Anak-anak ibu, kira-kira mengapa harus menyesal? Nah, kita menyesal karena merasa bersalah sudah menyakiti orang lain. Dan juga menyesal itu melepaskan belenggu atau rasa bersalah di dalam hati kita. Menyatakan penyesalan berarti menyadari perbuatan salah dan dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Sedangkan memaafkan berarti menghapuskan atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Anak-anak ibu, sifat memaafkan adalah sifatnya para ahli surga dan pahalanya tidak terbatas. Maka jadilah kita semua menjadi pemaaf kepada sesama. Adapun syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik adalah mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, jangan mencari-cari alasan. Dilakukan dengan sungguh-sungguh, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan jika berupa harta, mengembalikan hak yang telah diambilnya. Lalu, kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizolimi. Lalu, bagaimana syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik? Anak-anak, syarat dan adab memberi maaf yang baik yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, melepaskan hak untuk membalas. Ketiga, tidak menuntut denda atau syarat. 4. Menghapus rasa sakit di hati. Dan kelima, tidak menyisakan dendam. Nah, anak-anak ibu semua, lalu mengapa kita harus memaafkan? Manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang baik itu manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaannya.
Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Uqbah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim bahwa memaafkan termasuk akhlak paling mulia penduduk dunia dan akhirat. Sementara itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 263. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Shadaqallahul azim. Bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf yang lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Selanjutnya, bagaimana cara memaafkan yang baik? Nah, caranya memaafkan timbul atas dasar keimanan dan ketakwaan, bertujuan untuk perbaikan, perdamaian, serta menghilangkan permusuhan. Ketiga, memaafkan bukan karena terpaksa. 4. Dengan maksud agar orang yang berbuat salah tidak lagi mengulang kesalahannya. Yang kelima, harus berada pada batas-batas yang ditentukan oleh agama. Lalu, bagaimana ciri-ciri orang yang pemaaf? Pertama, orang yang pemaaf itu memiliki rasa empati yang tinggi, jauh dari rasa dendam, memiliki sikap rendah hati, dan berfokus pada solusi. Bagaimana anak-anak? Apakah ciri-ciri ini ada pada anak-anak? Anak-anak ibu semua, apabila rasa bersalah dan dendam dibiarkan, lama-lama akan menjadi penyakit hati atau penyakit organ tubuh lainnya. Untuk menghindari itu, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk membebaskan diri dengan menyatakan penyesalan dan memaafkan. Banyak hikmah yang menyatakan penyesalan dan memaafkan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadanya, yaitu yang pertama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah, yang ketiga telah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keempat menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan, yang kelima terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya, yang keenam mempererat persaudaraan. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak ibu adalah orang yang berani menyatakan penyesalan jika bersalah dan berlapang dada untuk memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.